dengan nama kita berempat ya. Dan biasanya kita cuma berdua, dan pada malam hari ini ada warna yang berbeda. Iya, malam hari kita seru-seruan. Dengan abang-abang dari mana nanti kita bakal kasih tahu teman-teman. Tapi kita boleh lepas masker. Lepas maskernya dulu ya. Izin ya pemirsa, kita akan buka masker dulu biar muka-muka ganteng dan cantiknya bisa nampak di luar sana ya. Iya. Ya dong, harus terekspos nih ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih dari abang. Mungkin kenalin nama dan komunitasnya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tri Sutrisno, atau bisa dipanggil Tri. Saya dari Biker Subuhan Palangkaraya, dan di sini mewakili dari Biker Subuhan Palangkaraya dari tim moderator. Oke, halo Pak Tri. Halo. Selamat datang di studio Jurnal TV. Iya, oke, kita lanjut ke abang satunya. Namanya siapa nih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Sidik. Saya mewakili dari pengurus Biker Subuhan Palangkaraya. Oke, berarti yang ini Abang Sidik panggilannya, ini Abang Tri. Iya. Kak Tri dengan Kak Sidi. Betul ya? Sidik. Sidik, ada kaknya ya? Ya. Oh iya, mohon maaf ya. Nah, biker subuhan ya, bikers kan biasanya kita identik dengan perjalanan jauh, terus kayak touring lah ibaratnya. Tapi yang uniknya di sini ada kalimat subuhan yang menandakan mereka itu keluarnya ya subuh-subuh otomatis. Iya. Nah, kegiatan rutinnya ini apa aja nih, Bang? Oke, jadi sebelumnya Biker Subuhan Palangkaraya ini emang geraknya di subuh ya. Oke. Di subuh. Jadi agenda awal adalah menggerakkan orang untuk sholat subuh berjamaah. Wow. Jadi tujuan utamanya intinya ya itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oke. Tapi di dalam komunitas Biker Subuhan ini kita juga ada beberapa agenda, baik agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, dan juga agenda 3 bulan sekali. Wah, kalau boleh tahu agendanya apa? Gitu. Silakan. Terima kasih. Iya, Sir. Adapun agenda yang mingguan, biasanya kita kan selesai sholat subuh itu kita ada acara ngopi. Bahasanya itu ngopi, ngobrol perkara iman. Oh iya, oke. Jadi di sana kita sharing, bisa mendengarkan apa yang bisa disampaikan Ustaznya, dan juga bisa tanya jawab apa yang mau ditanyakan, apa yang perihal yang yang ada dalam diri kadang-kadang nih boleh nggak sih atau enggak, bisa tanya Ustaz. Ada Ustaznya berarti. Iya. Oh gitu. Oke, dan ini aku penasaran ya, ini nih kan Biker Subuhan, ada kata subuhannya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih bukan siang kayak atau Malam ya? atau pagi kayak, kenapa harus subuhan? Oke, jadi kenapa nama komunitas kami ini Biker Subuhan Palangkaraya? Kenapa kok nggak ngambil misalkan sholat 5 waktu yang lainnya, maghrib atau isya atau asyar lah, tapi kenapa kita ambil subuhan? Karena ada beberapa keutamaan dalam sholat subuh berjamaah. Oke. Jadi kita pengen mengejar ibadah-ibadah fokus pada saat sholat subuh. Jadi mohon maaf nih buat guru-guru di luar atau di luar akan ada kesalahan. Jadi sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh fajar itu pahalanya sangat berlimpah. Dan kekayaannya berlimpah, kekayaannya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nah, apalagi melaksanakan sholat subuh berjamaahnya. Iya betul. Jadi kita bertambah lagi ya. Ini pejuang-pejuang subuhan ya, Iya. subuhan ya. Itu aku banget pejuang subuh. Di rumah sendirian. Misalnya jam 3 nih, Bang. Biasa anak milenial tuh banyak susah tidurnya kan. Nggak tahu apa yang dipikirin. Itu kadang mending gak tidur daripada tidur kalau udah jam 3. Soalnya tuh kalau tidur pasti bablas sampai siang. Nah, emang makanya sholat kalau dalam agama kita tuh ya, Dew, subuh itu yang paling menantang. Oke. Soalnya kita harus gimana ya? Harus
bangun untuk beribadah ketika Iya. orang lain masih nyimak TV. Oh. Makanya mungkin dari belajar subuhan, mungkin dari anggota-anggota yang udah lama ya. Jadi kalau istilah mbaknya tadi pejuang subuh ya. Tapi kalau di kami mungkin Apa itu? kalau orang udah lama di tugas subuhan bukan pejuang lagi, tapi Tapi apa? penikmat subuh. Wah, Penikmat saya subuh. masih pejuang nih bang. Aduh, Pejuang kan masih berjuang bangun nih, berjuang untuk membuka selimutnya, untuk bangun. Ini lagi berharap untuk menikmati sih. Iya, kita alhamdulillah dah jadi penikmat subuh lah. Iya, aduh semoga saya di level itu ya. Semoga bisa sampai di situ ya. Mungkin selama ini Nunov lebih ke berjuang ya, berjuang. Iya, betul. Belum menikmati ya. Berusaha menikmati bukannya belum. Berdosa saya kan. Oh iya, berusaha menikmati. Iya, so Oke, mungkin faktor ini juga kali bang. Kalau rame-rame itu kan lebih seru. Iya. Apa yang dilakukan rame-rame itu kan pasti lebih apa ya? Lebih ya nikmat itu berlimpah daripada sendirian gitu kan. Iya. Kalau sendirian tuh kelihatan jonesnya gitu, jomblonya. Tapi kalau bareng-bareng asik ya, seru kayaknya. Seru. Itu tuh kalau berangkat Kak, itu jam berapa sih? Nah, kalau kita berangkat tuh dari jadwal harian itu kita udah menentukan titik kumpul ya. Misalkan kita sholat subuhnya di daerah Kamilono misalkan. Oke. Jadi kita menentukan titik kumpul di misalkan di Bundaran Besar misalkan. Oke. Jadi teman-teman yang misalkan rumahnya di wilayah Pal 8 Cilikriwut misalkan, jadi mereka juga udah bisa menentukan diri waktunya berapa menit perjalanan ke titik kumpul, dan juga yang penting jangan sampai terlewat lah sholat subuh. Jangan sampai Kan terlewat poin ya. utamanya sholat subuh. Iya, sholat subuh. Oke. Itu tuh pulangnya jam berapa juga? Kalau pulang kita yang pasti tidak lebih dari jam 6 atau jam 7 lah. Karena teman-teman juga beraktivitas, mereka udah siap untuk kerja lah. Oke. Yang Titik yang pasti- paling jauh di mana? Titik yang sholatnya ya? Iya. Sholatnya paling jauh mana? Di Bukit Rawi mungkin ya? Bukit Rawi kita pernah. Oke, di Bukit Rawi ya, jauh juga ya. Kalau di sana berarti setahun jam berapa tuh? Kalau startnya sih jam-jam setengah 3 sih. Oh gitu. Dari sini. Dari sininya lah. Dari sini. Untuk Bang Sidik nih, kalau tiap hari kan sholat subuh, maksudnya dari baik subuhan berarti sholat subuh rame-rame jemaah gitu. Nah itu tuh setiap hari masjidnya ganti-ganti atau gimana nih polanya? Oh ganti-ganti. Oh, beda-beda ya. Terus itu tergantung keputusan bersama atau gimana tuh? Nah itu di situlah fungsi dia antara pengurus menentukan harinya, maksudnya masjidnya dan di mana titik kumpulnya. Oh, iya. Udah ada grup yang khusus mengurus tentang titik kumpul dan jam berapa. Nah, Bikers subuhan ini, mau bilang Bikers dakwah. Bikers subuhan, Dilatih ya. ya, Bikers subuhan ini cowok semua atau ada ceweknya juga nih? Kan kalau kita tahu cewek itu diutamakan kan di rumah. Iya. Nah, tapi kalau yang itu cewek-cewek ada yang ikut juga nggak? Nah, kalau di kita berkesubuhan khusus untuk cowok. Oh, khusus Khusus cowok semua ya. Benar kata Mbaknya tadi bahwa untuk perempuan memang dianjurkan untuk sholat berjamaah di rumah. Apalagi ini kan waktunya subuh, kan gak enak juga kan. Apalagi enak perempuan. Nanti siapa yang masak nasi? Siapa yang masak nasi ya, jangan kemana-mana, harus ada ini kewajiban dari rumah dulu yang harus dipersiapkan ya Nov. Aduh, ini sudah tanggung jawab bagi cewek-cewek ya. Udah pas kan tanggung jawab. Sudah pas dong, sudah mantap ya asli. Mungkin tadi yang sudah berkeluarga mungkin dari sahabat-sahabat kesubuhan Palangkaraya yang sudah berkeluarga misalkan yang kita anggota yang laki-laki nih pada saat berangkat sholat subuh berjamaah ya alangkah baiknya bisa membangunin istrinya lah gitu. Kita jangan sampai juga kita yang berangkat ke masjid tapi anak istri beratnya di rumah malah nggak sholat gitu. Iya, nggak ada pamitan yang nggak ada dikasih tahu ya. Iya, Yang tahu. bangunin untuk sholat subuh. Ya, ini gimana ya? Diculik orang kali ya. Oke, Kak, dan ini kan biasanya ya kalau komunitas-komunitas pasti itu ada tanggal dan tahun terbentuknya. Oke, kalau boleh tahu kalau di Palangkaraya sendiri itu Bikers Subuhan Palangkaraya kapan terbentuk, tahun berapa? Biker Subuhan Palangkaraya ini dibentuk tahun 2019. Oh, 2019. Berarti udah 3 tahun ya? Hampir mau 3 tahun ya? 2 tahun ya. Mau 3 tahun.
2 tahun. 2 tahun. Oh, mau 2 tahun 2020. Ya kan hitung-hitungnya 19, 20, 21, 21. Oh iya, betul-betul ya. Jadi dia di tahun 2019 bulan Juni. Jadi pada waktu 2019 kemarin di pertengahan Ramadan. Oh, Oke, bulan Juni ya. sebelum Covid. Sebelum Covid, karena Iya. Covid kan tahun 2020. 20 Maret 21. Ingat saya. Ingat banget ya Anda dengan Covid ya, tidak Iya. dilupakan ya. Karena sejarah gimana ya? Sudah kelam 2020. Nah, apa yang Covid nih muncul-muncul. Nah, Iya. kalau dari Biker Subuhan ini tadi kita kan ada berbincang di belakang kalau di seluruh Indonesia ada. Iya. Nah, awal terbentuknya siapa sih yang menginisiasi kayak itu yuk kita bikin ini yuk di Palangkaraya belum ada gitu. Itu siapa? Kalau di Palangkaraya sendiri kita ada pembentuk awalnya ada guru waswat. Jadi mohon maaf, jadi sesama kami anggota Subuhan ini sebutannya adalah guru. Guru. Kerja guru. Jadi selain kita guru buat diri sendiri, kita juga saling sharing untuk teman-teman yang lain juga. Makanya panggilannya guru. Jadi pembentukan Biker Subuhan Palangkaraya pertama itu pembentuknya adalah guru waswat. Pakai bapak nggak bapak guru? Guru aja. Guru aja. Guru aja yang gak ada tempatnya, kecuali kalau kita di sekolah bapak guru, Bapak guru, ibu iya. guru biasanya. Nah, ada guru aspal, terus ada guru Yadi, guru Yadi yang sekarang jadi pembina kita di Biker Subuhan. Nah, itu Biker Subuhan udah mulai bergerak nih, udah mulai aktif lah. Oke. Sampai sekarang lah. Anggotanya jumlahnya berapa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang hampir 400. Wow, banyak banget. 400? Dari- Banyak banget. Dari 2 tahun 400 atau dari tahun pertama berat sekian sekarang berapa ratus? Atau dari awal Mana yang banyak? lebih menonjol yang lebih banyak ini yang tahun kedua ini. Oh, tahun kedua. Wih, banyak yang Banyak antusias banget. ya. Sampai sekarang tetap bertahan lah yang 400 itu. Oh, Karena biasanya ya kalau di komunitas itu misalnya nih awalnya masuk 200 dan minggu ke depan sudah berkurang lagi. Minggu ke depan sudah Nah, berkurang. pengalaman pribadi. Iya memang ini nih pengalaman di berbagai komunitas ya kita sering menemui gitu. udah seleksi alam lah ya. Iya betul banget. Jadi gimana nih Bang? Masih utuh atau udah ketelan? Iya. Sebenarnya yang aktif tuh kalau sehari itu hampir 200 ada. Oh, wah banyak juga ya yang aktifnya. Ya. 50%. Kadang-kadang kan yang lain sempat turun, yang lain lagi yang ada kesibukan. Betul, kalau ada kesibukan kita juga nggak bisa ini sih, kan tiap orang hajatnya beda-beda. Tapi keren banget, wah itu yang menginisiasi nih pahalanya berlimpah. Iya betul banget. Oke kalau dalam masuk dalam komunitas Biker Subuhan Palangkaraya ini Kak itu ada nggak rekomend khusus kalau biasanya ya kalau di komunitas yang lain ini syaratnya harus ini atau bisanya di klub-klub motor yang lain ini ada syaratnya masuk di sini. Kalau di Biker Subuhan Palangkaraya itu sendiri ada nggak syarat tertentu atau terbuka untuk umum? Sebenarnya syarat utama di Biker Subuhan Palangkaraya yang pertama dia muslim. Oh, muslim. Dia muslim. Oke. Ini kita menggerakkan buat sholat subuh kan. Jadi yang pertama adalah dia muslim. Muslim. Gitu. Yang kedua dia mau untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang selanjutnya ya karena basicnya kita membawa nama istilah bikers ya. Jadi mungkin punya motor lah. Kalau nebeng. Boleh nggak kalau nebeng ya? Nebengers. Nebengers Subuhan. Oh iya benar juga, salah saya nanya. Yang apa tadi? Yang menarik ya kalau dari saya itu tadi kan abang bilang habis sholat subuh tuh ada sesi tanya jawab dengan ustadz. Yeah. Itu kan kayak yang sekarang tuh agak sulit gitu kan kayak saya aja nih cari pengajian gimana yang bisa tanya jawab dan di sini ada itu ustadznya sendiri tiap hari ganti-ganti atau sama kalau boleh tahu. Biasanya ganti. Oh ganti. Jadi yang mana berhalangan sudah yang pasti datang aja dulu lah, yang didahulukan gitu. Oh dan itu juga ada tim juga yang ngatur siapa ustadznya ini atau Ada, ya. ada. Nah, bagian dari pengurus ini pengaturnya. Oke keren banget ya berarti selalu dibimbing dengan ustadz ya. Iya. Kalau bahas masalah pribadi itu bisa nggak di situ? Iya. Tapi berhubungan dengan iman juga. Atau nggak bisa ya? Nggak bisa ya?
Tapi lebih masuk intent rumah. kali ya. Mungkin saya nambahin dari Guru Sidik bahwa kalau Ustadz di setiap habis sholat subuh yang ngopi tadi ya, ngobrol sama Keraiman, Oke. kita ada beberapa Ustadz yang emang sudah tergabung di Baitul Sebuah Palangkaraya. Jadi pada saat kopi, pada saat Ustadz itu tidak ada ataupun ada pun, biasanya kita akan mempersilahkan Ustadz yang ada di masjid itu. Jadi misalkan setiap lingkungan masjid kan kita di masjid itu ada ustadznya atau ada imam besarnya lah. Nah gitu. Biasanya kita pasti mengajak imam besar atau ustadznya di masjid itu dulu. Buat kita ikut bareng kopi. Nah jadi buat saya tanya misalkan dari ustadz masjid yang nggak ada atau tidak mau, jadi kita pakai ustadz yang sudah ada di Baitul Sebuah Palangkaraya. Ini namanya tongkrongan yang berfaedah. Nanti gibah-gibah klub. Ini kegiatan yang positif juga ya, dan mungkin kalau ada orang di luar sana yang mungkin berpikiran atau berpandangan negatif, tapi aku lihat tadi di sini segala kegiatannya berbau positif ya. Iya. Oke, kalau di Bikram Subuhan itu sendiri ada nggak motor-motor khususnya? Karena biasanya ya kalau di klub-klub motor itu misalnya Vespa ya Vespa, misalnya Moge ya Moge. Kalau di ini di apa tadi Subuhan. itu tuh harus ada motor khususnya atau gimana tuh? Kalau selama ini sih motor khusus nggak ada. Oh, nggak ada Jadi ya? dari Motor sendiri aja. di Baitul Sebuah Palangkaraya juga kita ada beberapa anggota yang di luar Baitul Sebuah Palangkaraya, maksudnya dia udah mempunyai komunitas sendiri. Misalkan dari komunitas trail, komunitas Vespa, kalau kita juga ada di Moge juga ada juga di sini. Jadi teman-teman yang basicnya mungkin sebelumnya di komunitas motor, gabung di Baitul Sebuah Palangkaraya, kita welcome aja semua. Oke, Jadi berarti semua ada motor kolaborasinya nggak sih? Nggak ada. Kolaborasi dalam apa? Dengan klub-klub motor yang Vespa atau Moge? Nggak ada sih kolaborasi, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi pada saat mereka mau gabung ikut di subuhan ini di agenda Baitul Sebuah Palangkaraya, ya kita welcome aja gitu. Dari kalangan manapun lah, dengan jenis motor apapun kita terima. Oke, diterima ya tanpa harus memandang itu. Iya, betul. Motor sendiri pun bisa ya. Iya. Motor juga bisa kan? Motor mama kalau nggak kepake subuh-subuh. Yang penting naik motor sendiri nggak nebeng. Bang, kalau boleh tahu dalam kedepannya ini ada nggak niatan nyubuh kayak di luar kota, di Banjarmasin, di Sampit atau di mana gitu, ada nggak kira-kira? Atau emang fokusnya di kota Palangkaraya gitu? Begitu. Kalau subuhan di luar kota mungkin lebih dibarengi sama agenda touring tadi ya. Oh, yang touring. Misalkan kita pernah touring ke ujung Pandaran Sampit. Jadi kita di sana juga kita melaksanakan sholat subuh berjamaah bareng sama Baitul Sebuah Sampit juga. Itu pas nggak waktunya? Kan kalau dari sini ke Sampit itu waktunya cukup panjang gitu. Iya. Diatur berangkatnya sih dari sini. Gitu. Jadi kira-kira ke Sampit itu sudah masuk waktu subuh aja. Kan kadang-kadang kita kalau di tengah perjalanan kita nggak tahu ya segala sekon, mungkin ada yang bermasalah motornya atau gimana, tapi sejauh ini aman. Ya kalau touring jauh dengan kondisi motor teman-teman yang beda-beda ya. Iya, betul. Mau itu yang sehat atau enggak kondisi motornya, trouble sih selama ini pernah kita alami lah. Tapi alhamdulillah di Baitul Sebuah Palangkaraya kita punya tim-tim yang sudah bisa kita andalkan lah. Wah, tim mekaniknya nih. Iya. Wow. Kalau lihatnya saat kita touring, kita ada tim mekaniknya yang siap lah gitu. Jadi toolkit atau peralatan kunci-kunci kita sediakan. Jadi pada saat ada yang trouble, mekanik itu bisa bantu lah saya handle. Wow, keren banget ya, sudah ada tim mekaniknya ya, jadi nggak usah harus pusing-pusing mikirin di tengah jalan sudah Iya. rusak Ada gini, bengkel gitu. nggak ada bengkel, Iya. tapi ini keren loh. Tim hore itu nggak nih bang? Tim hore? Itu ada tim hore. Masih ada dong tim horenya karena harus semangat ya. Iya, horenya mungkin dari keluarga masing-masing. Wow, dari keluarga masing-masing. Kalau dari keluarga orang bahaya. Bahaya ya, bahaya nanti. ada Kalau masalah. Bang Sidik sendiri tim apa nih bang? Kalau di Bikers nih? Tim apanya itu? Masuk dalam bilangnya tim atau ini ya divisi? Enggak ada Lebih- struktur lebih ke- organisasi juga lebih ke divisi lah ya. Divisi apa sih? Solusi lah. Divisi. Oh, konsumsi. Iya. Wow, penyedia
media makanan nih ya. Aduh, kalau bagian makanan Anti lapar juga. aku banget ya, kalau bagian makanan aku tuh di dapur gak ke depan. Enak ya. Tapi Iya. syarat itu cowok deh. Apa? Cowok syaratnya. Kita kan ceweknya jadi nggak bisa Iya, itu join. masalahnya. Tapi nggak apa-apa, mana tahu untuk ke depan kan ada untuk rekomendasi khusus untuk perempuan ya. Tapi untuk kita berdua aja. Aduh bahaya deh. Ah, kenapa bahaya? Cuma kita berdua doang, isinya mereka tadi 200 atau 400 cowok semua. Iya, kita kalah ya. Jadi emak-emak kos nanti. Oke, Nof, mungkin sebelum jauh lebih dalam ya kita sharing lagi, ngobrol lagi, mengupas lebih dalam lagi. Kita akan jeda pariwara sebentar dulu. Oke. Sebelum itu kita akan memutarkan 1-2 lagu. Lagunya dari mana ini, Dew? Oke, kita akan lihat lagunya dari mana untuk malam hari ini, yaitu dari Mayang Sari Bajau berjudul Beken Pajangan. Oke, ini dia untuk Anda. Oke, halo pemirsa, Balik kembali lagi lagi dengan kita berempat ya, dan Iya, masih betul. membahas tentang bakers Sumatera Ya, mungkin dari teman-teman tadi masih belum puas kayak gue pengen gabung tapi pengen tahu dulu, pengen mengenal dulu. Nah, sekarang kita pengen gali lagi lebih dalam. Tadi kita kan tanya kalau di Baker Suwon ini ada agenda mingguan, ada agenda bulanan, ada juga yang touring dan 3 bulan ya Bang. Nah, kalau boleh tahu agenda plus program deh apa aja yang ada di sana kalau boleh tahu. Untuk program harian kita biasanya setelah selesai sholat subuh itu mengadakan ngopi, ngobrol perkawinan tadi kan. Di situ kita ada sekaligus sedekah subuh. Oh iya. Sedekah subuh itu yang mana setiap hari kita kumpulkan dan sampai 1 minggu, tepatnya hari Jumat, kita langsung donasikan ke masjid yang masih renov atau ke pesantren. Terus tuh untuk Jumatnya selesai salat Jumat kita ada mengadakan makan gratis. Wow, ada makan gratis. Kok bisa? Semua itu dari sedekah subuh yang tiap hari itu tadi Kita kumpulkan. Nah, kita Oh, kumpulkan tiap dikelola, hari. ada yang Iya. disumbangkan, terus ada juga untuk buat Ada. makan setelah sholat Makan, Jumat. iya. Oke. Jadi sampai hari Jumat itu kita 0 kas lagi Mbak. Oke, jadi besok Sabtu kita mulai lagi. Oh, besok Sabtu. Sabtu mulai lagi Mulai lagi. dari hari pertama nih sampai Jumat kita 0 kaskan lagi. Oke. Untuk kegiatan donasi tadi. Oke, berarti itu sumber dananya dari sedekah subuh tadi. Sedekah tadi. Wow. Kalau yang bulanan ada nggak Bang? Kayak per bulan kita ngadain ini gitu. Kalau untuk bulanan kita ada tadabur alam. Tadabur alam. Nah, sebulan sekali itu biasanya. Mungkin bisa kejelasin ke teman-teman tadabur alam itu kayak gimana sih? Iya, mungkin ada yang belum paham ya. Oke. Jadi agenda bulanan. Jadi kita ada tadabur alam. Kita tadabur alam ini sebagai wadah refreshing kita lah. Oke. Yang pertama refreshing anggota Ketua Sumatera Palangkaraya dan juga sebagai wadah untuk kita saling kenal sesama anggota Ketua Sumatera Palangkaraya. Karena di tadabur alam itu kita akan melakukan perjalanan ya deket lah, paling keliling Kota Palangkaraya dari tempat wisata sekitar Kota Palangkaraya. Dan kita ngumpul, ada makan-makan bareng, mungkin ada game-game kecil-kecilan. Tapi di situ juga kita tidak lupa sekali lagi kita ada tausiah juga mengenai misalkan keindahan alam. Nah mungkin di momen itu ya misalnya buat rame-rame lah, buat rame semua anggota Baker Sumatera Palangkaraya. Itu dilaksanakan pas subuh atau selain subuh yang untuk tadabur alam? Pas subuh. Pas Jadi tetap subuh juga? iya, pas subuh. Jadi biasanya tadabur alam ini kita laksanain di subuh minggu. Jadi yang semua anggota kan free nih kerja. Oke. Jadi mungkin mayoritas ya 50% anggota bisa ikut lah. Jadi suasananya jadi ramai kan. Gitu. Jadi setelah sholat subuh kita biasanya langsung menuju tempat tadabur. Kalau boleh tahu yang pernah didatangi di mana kan subuh biasanya tempat-tempat banyak berbuka nih. Ya, tadabur alam kita pernah di Segolong kita pernah. Oh, di situ. Jadi kita sholatnya di Masjid Pal 21. Di
kita ada masjid, jadi berangkat dari sini jam 3 lah, perjalanan ke sana 1 jam sampai ke masjidnya. Habis sholat subuh kita lanjut ke Senggong buat ada Quran. Main air. Seru banget ya, ada gamesnya juga ya, Ada bukan game. hanya melulu sholat subuh, Iya. kopi, tapi gamenya karena biasanya kalau di game-game itu seru banget Iya, ya. ice breaking tuh biasanya emang meningkatkan apa ya, chemistry satu sama lain. Iya. Itu apa namanya, lebih herat lagi ya. Karena kan Bikers Semua Palangkaraya ini kan anggotanya dari semua kalangan. Oh, dari semua Dari kalangan semua tanpa kalangan. harus memandang usia ya. Oh, iya, tanpa memandang usia. Jadi kita ada yang masih apa namanya, sekolah, SMA, bahkan kita ada juga yang udah tua. Jadi buat umur tidak ada batasan, buat latar belakang kerja juga tidak ada Nggak ada batasan ya, ini memang benar-benar untuk semua kalangan Iya, ya. Jadi punya SIM ya. Oh, Iya. harus ada SIM-nya juga ya. Kita bawa nama Bakers kan. Iya, dengar ini pas lihat si bocil 6 SD, aku mau ikut Bakers sekolah. Boleh ikut bapaknya kali ya? Oh, iya, bisa. Bapaknya. Jadi ada bapaknya, jadi dia ikut bonceng lah. Gitu. Ngajak Sekalian bapak. melatih anak kecil untuk bangun subuh lah. Iya. Iya, itu harus diajarin dari awal ya supaya Iya. bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih baik ya, lebih mengenali hal-hal positif. Iya, selain untuk ibadah sholat subuh kan sebenarnya bangun subuh tuh banyak banget manfaatnya Del dari segi banyak kesehatan. banget. Tapi kesehatan dan juga banyak pikiran. banyak yang tahu tapi banyak yang ignoran, banyak yang nggak peduli. Itu yang perlunya harus apa yang namanya, harus dipupuk ya. Iya. Kenapa Anda tanya saya? Oke Nov, dan mungkin aku lihat juga nih ya, kita juga sedang live di Facebooknya Jurnal Televisi dan wow, di sini banyak banget ya komentar-komentar dari pemirsa kita ya. Wow, boleh dibacain gak deh? Kita akan bacain satu persatu ya, dan kita sebut namanya siapa. Ya, ini yang pertama dari Kak Salman Al-Farisi. Nah, katanya Tamban hadir. Tamban hadir atau tambah hadir ya? Di sini Tamban hadir katanya. Nama kotanya juga. Oh iya iya. Oh, nama kota Jadi ya? biasanya kita kayak Palangkaraya hadir. Absensi. Oh, absensi ya. Oke, masuk Iya. hari ya. Hadir ya hari ini. Makasih ya udah bergabung di Jurnal Televisi. Ayo semuanya absen, ayo. Absen. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Karahma Jaya, katanya buas-buas hadir. Wah, Apa ini? Iya, hadir Buas-buas. semua ya. Buas-buas hadir. Oke, ada lagi dari Kak Salma nih. Rahmat kemana? Hah? Oh, Rahmat kemana? Oh, mungkin Bang Rahmat ya? Di belakang layar. Oke, ada lagi dari Kak Rahmat Jaya, katanya Ayayaman. Komennya lucu ya. Komennya apa ini? Iya, buat teman-teman yang lagi nonton kita live di Facebook, di Instagram maupun di aplikasi, kalian bisa tanya-tanya juga kalau kalian ada yang pengen ditanyain atau kirim-kirim salam juga boleh. Boleh banget, dan kalau kirim salamnya boleh sama siapa aja ya, orang tua, sahabat, teman, ataupun pacarnya, Iya. ataupun sama mantannya boleh juga. Sama Iya. selingkuhannya juga boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh kan? Dosa, takut dosa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut baca komentar dari, ada lagi dari Kak Salman, katanya tambah lagi. Tawahin lagi. Iya, Mas Salman dari aktif ya. Aktif sekali ya. Kalau boleh tahu, beliau ini Ini anggota salah bukan? satu dari anggota komunitasnya juga ya. Ini udah namanya anggota nih ya. Oke, Salah lanjut satu lagi. Tim Hapsi itu dia. Oh, Wow, suaranya bagus nih berarti. Emang lucu ya. Oh. Nah, ini Hapsinya nyanyi atau yang gendang nih? Oh, yang gendang. Oke, lanjut lagi dari Kasubahanor, katanya orang Halabio Badian di Palangka hadir. Oh Iya. Hadir lagi ya. Hadir, absensi. Ada dari Neojek PKY Biker Subuhan Palangkaraya, katanya. Oke, kayaknya udah Dedeo panjang itu. Panjang sekali. Oh, ini khusus Kak Sidik dari Kenapa tuh? Di Al-Hali, katanya Amang Sidik ngomong dun. Dari tadi ngomong, kalau nonton kita dari awal Bang Sidik ngomong juga. Oke, banyak Mungkin banget. pengen lebih banyak lagi beliau nih Bang. Dan ini juga ada dari Budut Marlov Bosku, katanya titip salam Sagan Mama Abah Ulun, Wan Bini Ulun yang ada di jalan dari Murjani Kompleks Bengkel. Wah, lengkap ya. Padahal yang ngetik tuh ininya di samping tuh.
Wow, banyak banget nih komentarnya. Kita baca semua kak ini. Jangan, nanti kita nggak sempat nanya mereka deh. Oh iya ya, mungkin Biasanya nih bang, yang komen tuh nggak sebanyak ini. kamu banget ini. Aku tuh, aduh ini mana nih dibaca Wah, ya? ini berarti membuktikan kalau anggota Biker Subuh itu nonton semua. Solid lah ini ya. Solid ya. Bagus. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wow, keren banget ya buat anggota-anggota dari komunitas Bikers Subuhan Palangkaraya ya. Kalau di Banjar ada juga nggak bang Biker Subuhannya? Ada, Banjarmasin. Mungkin nanti bisa bang ke Banjar terus bareng-bareng gitu. Atau pernah? Kita sering dia ke Banjarmasin. Oke. Ketemu mereka nggak? Ketemu mereka. Oh. Jadi kita ada anniversary milad Biker Subuhan Banjarbaru, kita juga hadir. Milad Biker Subuhan hari kita juga hadir. Wah, ramenya itu waktu apa namanya COVID tahun 2020 kemarin kan otomatis tempat-tempat ibadah kan banyak ditutup. Nah, waktu COVID datang itu ada ini nggak bang kayak kendala jadinya nggak apa nonaktif dulu gitu? Mungkin kendala kita sih lebih ke izin ya ke pengurus masjid pada saat kita menentukan jadwal, misalkan hari ini di masjid jalan ini misalkan. Jadi kita harus benar-benar tanya ke pengurusnya bahwa tujuan maksud kehadiran kami adalah sholat subuh berjamaah, terus gimana protokol di masjid itu, apakah sholatnya masih yang Jarak. mepet atau berjarak. Jadi kita pada saat kita diizinkan ya kita alhamdulillah gitu, kita bisa sholat subuh itu. Oh, berarti Dengan kondisi misalkan harus berjarak ya kita harus ngikutin dari yang awal COVID itu udah langsung menginisiasi gimana boleh nggak gitu? Iya, Dia kita tetap berjalan ya? tetap berjalan. Wow, keren. Keren ya, yang penting bisa mengikuti protokol kesehatan berarti Iya. ya. Iya, betul Dan banget. juga menjaga ini ya, harus mengikuti peraturan lalu lintas ya. Iya. Karena Karena biasanya- pada saat di jadwal subuhan itu kita selalu menekankan ke anggota semua bahwa yang pertama adalah kita safety ready. Oke. Jadi jarak dekat atau jauh, walaupun subuh nih, karena subuh sepi nih, nggak ada Iya. polisi, nggak ada apa, ya kita tetap harus pakai helm. Pertama, safety ready. Oke. Terus yang kedua, kita harus tetap pakai masker. Terus yang ketiga, kita disarankan untuk bawa alat sholat sendiri, dalam artian sejadah sendiri lah. Itu sih protokol kita. Oke, oh, keren banget ya. Ini memang di situasi sekarang apapun kegiatan kita, agenda kita harus mengikuti protokol kesehatan Iya. ya. Tidak boleh kita lupakan. Seperti social distancing juga harus ya. Iya. Kalau Bikers dakwah lagi kan? Kayaknya saya pengen ngedakwah. Kalau Biker Subuhan sendiri, tadi sumbangannya kan tadi ada ke panti sama ke masjid. Nah, kalau untuk kegiatan sosialnya sendiri selain menyumbang dari sedekah subuh ada nggak? Kayak misalnya ada kayak kemarin kan bencana di Banjarmasin banjir dari Biker Subuhan kita ngasih ini gitu. Ada nggak bang? Ada kemarin waktu yang banjir di Hulu Sungai Tengah, Iya. baik-baik kemarin sana ada membuat tim open donasi sekaligus bikin tim bakti religi kemarin kan, jadi langsung turun tangan ke sana, ngantar langsung ke sana. Dan itu sumbangannya didapatin ke yang biasa di pinggir jalan juga atau gimana tuh? Dapatin sumbangan? Kalau kemarin tuh dari grup mulut ke mulut aja, nggak sampai nyari di jalan itu. Tapi alhamdulillah banyak ya. Dan diantar langsung. Iya, Wow. bisa sekalian ngirim relawan Biker Subuhan Palangkaraya. Jadi kemarin memang agendanya kita donasi untuk umum semuanya sih, sampai Oke. kita by digital lah, dalam artian kita mungkin apa donasinya pakai pamflet, sebarkan ke story misalkan kan, dan jadwal marketing. Iya, betul-betul. Jadi terus kita antar langsung ke tempat musibah, kita juga mengirim relawan langsung. Jadi ada beberapa orang yang berangkat ke sana. Wow, Jadi sekalian betul. penyerahan donasi yang kita kumpulkan, kita juga di sana bantu-bantu. 20 orang nyampe nggak bang? Lebih kemarin ya. Wow, Lebih ya, banyak banget. Keren Iya, banget. Keren banget. Karena kemarin kita barengan juga sama Biker Subuhan yang ada di Banjarmasin, Kapsel aja. Ini buat agendanya kemarin kalau nggak salah bersih-bersih tempat ibadah lah. masjid. Wow. Nah, komunitas tuh kayak gini, jangan bikin rusuh, tapi bikinlah yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Oke, dari selain semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ada lagi nggak agenda-agenda yang lain yang mungkin sudah dilakukan selama beberapa tahun gitu Pak?
Agenda berarti ada agenda harian sudah ya. Agenda harian tuh sholat subuh, ngopi tadi ya. Terus kita agenda mingguan tuh kita ada istilahnya ngaspal. Jadi Apa ngaspal itu? ini ngaji dan menghafal. Oh, kirain bikin jalan ya. Istilahnya emang Ini pikirannya ala baker ya. Tapi kita sambungkan ala bakernya itu dengan kegiatan keagamaan. Wah. Ya tadi ngopi kan ngobrol perkara iman. Terus kita ada ngaspal tadi. Jadi ngaji sambil menghafal. Kita adakan setiap malam Kamis di Sekretariat Universitas Palangkaraya. Terus kita ada juga istilahnya ngojek itu ngobrol jelasin kitab. Aduh, saya pengen tadi ngupload sama tim kreatif. Ini namanya unik-unik sekali ya, membuat hati para ini ya bisa lebih tertarik lagi karena dari namanya udah bagus-bagus banget ya. Nah. Oke, ini ada apa dia? 2,5% apa nih? Oke, dan mungkin sebelum jauh lebih dalam kita sharing lagi, kita akan jeda pariwara sebentar dulu ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu buah lagu yang spesial untuk pemirsa di rumah supaya tetap semangat ya, tetap stay. Oke, ini dia untuk Anda. Oke, kembali lagi dengan nama kita dan masih dengan acara yang sama dan orang yang sama. Iya. Dan tentunya ya dari segmen pertama dan kedua kita sudah mengupas ya apa itu Baik kesubuhan. Dan pada segmen kali ini kita tadi karena kasihkan ngebahas tentang baik kesubuhan kita sampai lupa logonya itu sendiri maknanya apa sih? Mungkin Betul. abang-abang di sini bisa jelasin makna dari Iya, di sini logo. ada cangkirnya juga ya. Bisa kelihatan juga ya di sini ada logonya ya. Ini Ada logonya gambar bukan sih? Iya, logonya. orang naik motor terus apa tuh atasnya bendera atau gimana? Bendera. Oh iya. Bendera ya? Mungkin bisa dijelasin bang, itu Iya. maknanya apa sih? Ini nih dia. Jadi logo Baker Subhan Palangkaraya ini sifatnya boleh dibilang nasional ya. Jadi semua region di wilayah Indonesia pakai logo yang sama. Oke. Mungkin setiap daerah dibedakan warnanya aja. Warna. Terus kalau unsurnya sih di situ ada tulisannya biker ya. Iya. Ada biker tuh ya aktivitas kita jadi dari anak-anak motor lah itu. Terus juga subuhan aktivitas kita di subuh. Oke. Palangkaraya itu regionalnya itulah. Terus bunda apa di tengah ada gambar motor. Ada gambar motor, Itu betul udah banget. ya biker tadi lah. Jadi gambar motor. Terus sebenarnya kalau bendera itu kalau lambangnya besar jadi kelihatan ada tulisan Fajar. Jadi Fajar. Oh. Fajar. Terus yang penting adalah ada logo 2,5%. Iya, ada Jadi 2,5% ini 2,5%. adalah mengikat kita untuk selalu bayar zakat. Jadi apa yang kita punya, harta yang kita punya, kita infakkan atau sedangkan 2,5% melalui sedekah subuhan kita gitu kan hari tadi. Oh. Jadi selalu ketemu situ ya. Ya. Buat teman-teman yang banyak emasnya juga jangan lupa Bersedekah ya. zakatnya. Bersedekah itu sangat penting sekali. Betul banget. Terus kalau untuk visi misinya sendiri nih bang, apa nih visi misi dari Baker Subuhan? Oh, kalau untuk visi misi kita untuk menegakkan sholat subuh berjamaah. Gitu. Jadi itu sih visi misinya. Kalau misinya? Misinya kita mengajak orang untuk gabung dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Untuk menegakkan sholat subuh berjamaah. Tadi kita juga dengar kalau Baker Subuhan ini ada moto. Ada motonya Iya. juga ya, lengkap ya, lengkap semua. Bukan moto pengharum bukan ya? Bukan moto ya, jangan salah paham ya pemirsa, bukan moto yang biasanya dikasih pengharum pakaian ya. Jangan sampai salah sangka dan salah paham. Motonya apa nih bang? Kalau menurut kita di Baker Subhan Palangkaraya ini jadilah sahabat dunia akhirat. Jadilah sahabat dunia akhirat. Jadi Wow. apa? Frantil Jannah. Terus Oke. kita tadi pengen ngebahas apa lagi? Ini nih tentang apa agenda-agenda besar yang pengen ini komunitas komunitas dari Kak Tri untuk ke depan, apa-apa saja sih agenda yang harus dilakukan untuk ke depan. Oke, mungkin agenda besar Baker Subhan Palangkaraya ke depannya adalah kita lagi memplanningin untuk melaksanakan milad kami yang kedua. Wow. Ulang tahun. Tanggal berapa dong? Kalau tanggal sih kita masih belum bisa menentukan. Kalau bulannya bulan Juni. Dan mudah-mudahan Juni. agenda ini juga bisa disupport pula. Dalam artian kita masih kondisi Amin. COVID nih kan, masih ketat. Jadi mudah-mudahan perizinan kita juga bisa terlaksana. Oke, Ini ada Tapik Akbar sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa diundang ya, Nov. Amin. Seluruh keluarga besar
besar Jurnal TV bisa diundang ya. Ini bulan Juni ya tadi katanya. Kita Iya. misalnya diundang langsung meliput kita ya. Bisa, boleh banget ya. Kita juga nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman ya yang masih belum bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini. Iya betul banget. Mungkin Dan ada yang apa? basecamp. Oh iya, basecampnya di mana? Kita penasaran juga ya, hampir lupa sebenarnya. Ini kan ada titik temu yang nih kantor kita di sini. Iya. Untuk sekretariat kita ada di Jalan Cilikriwut, kilometer 2. Oh di Jalan Cilikriwut kilometer 2. Di mananya bang? Seberang museum Belangan. Museum Belangan. Oh seberang. Iya, Seberangan dan museum. Jadi kalau dari sini setelah lampu merah Antang. Atau biasanya yang putih-putih sering sebut tuh bukan ya? Kan biasanya di situ juga ada tuh Oh, yang. itu yang masjid itu nih. Oh itu yang masih yang makam itu ya. Oh beda ya. Kita sebelum situ sih. Oh iya. Oke Kak. Dan ini kalau misalkan ada yang pengen mau bergabung ya, karena aku rasa malam hari ini banyak banget pemirsa yang sudah nonton ya tentang Biskar ya Biskar ya, Bikers sama salah lagi ya, Bikers Subuhan Palangkaraya. Itu ada media sosialnya enggak? Ada. Biar bisa ada yang tahu ya dari rumah. Oke. Buat teman-teman yang mungkin hari ini bisa nonton, jadi kita ada beberapa sosial media boleh diikuti. Yang pertama kita ada Facebook Biker Subuhan Palangkaraya, dan juga ada Instagramnya Biker Subuhan Palangkaraya juga. Terus kita juga ada channel YouTube kita di Biker Subuhan Palangkaraya. Jadi segala aktivitas, agenda-agenda kita, jadwal harian pun kita ada di sosial media tersebut. Oke, jangan lupa subscribe ya. Iya. Dan tadi kalau mau join nge-DM dulu atau langsung datang ke titik temu nih kalau yang teman-teman pengen join nanti. Kalau join, kalau misalkan teman-teman ikut join misalkan, tapi udah melihat jadwal agenda kita di Instagram misalkan, jadi langsung ketemu di masjidnya aja. Nah, jadi kita nih pada saat momen ngopi, kita ada perkenalan buat anggota-anggota baru. Oh, ada ini nggak dress code-nya? Misalnya pakai sarung? Oh, enggak ada sih, yang penting pakaian yang layak untuk dibawa sholat. Berarti pas join itu langsung datang aja kan? Kalau datang kita nggak tahu itu yang pengen join atau enggak. Nah, itu di momen yang ngopi tadi. Jadi ngobrol kalimat tadi kan kita sharing-sharing. Nanti di moderator juga akan mempersilahkan ada kan teman-teman atau anggota yang baru ini baru gabung hari ini. Jadi di situ mau kita perkenalan untuk yang baru. Oke, ada juga ya sistem ininya dari mulut ke mulut ya. Iya. Dari lewat sharing-sharing yang tadi mungkin aja kalau ada adik kamu, ada kerabat kamu Iya. yang pengen join, yuk kita sama-sama bareng kan seru-seruan. Tahu-tahu tuh pas kesana kalau nggak dikira siapa nih? Dikira maling. Enggak dong. Oke, dan mungkin yang paling terakhir nih ya, Nov, mungkin harapan-harapan untuk ke depan apa mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ya? Harapan dan pesan untuk pemirsa yang di Mungkin dari Kak Sidi dulu ya, baru nanti ada tambahan. Dua-duanya pokoknya. Ya, harus dua-duanya karena pesan dan harapan dari setiap orang itu kan beda-beda. Terima kasih. Jadi untuk Biker Subuhan Palangkaraya terbuka untuk umum. Mari bergabung, kita sama-sama semangat sholat subuh berjamaah. Tetap semangat, tetap istiqomah, terus terus. Amin. Oke. Kalau dari Katri? Kalau saya pribadi, mudah-mudahan intern Biker Subuhan Palangkaraya semakin solid. Jadi orang-orang yang di Biker Subuhan Palangkaraya juga selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena level kita mungkin bukan pejuang subuh lagi, tapi kita penikmat subuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa istiqomah lah. Dan harapannya Biker Subuhan Palangkaraya bisa rame. Dan harapan kita sholat subuh itu seperti sholat Jumat lah. Jadi penuh masjidnya. Oke, Aku pengen. pengen banget ya. Tapi gimana ya, nama perempuan. Iya, nanti tunggu punya suami. Iya. Aduh, apa nih agendanya nih? Aduh. Nanti kalau sembuh kan, itu biasanya harus bukan tapi sayang. Atau apa sih? Demi saya. Ya iyalah harus sayang kan. Jadi Atau jodoh di anggota Biker Subuhan Palangkaraya. jodoh juga. Ada yang Tadinya dibahas saya. Ya apa sesekali ya. Aku tuh pemalu. Oh pemalu, nggak boleh pemalu. Mana tahu jodoh ada di sana kan? Aduh. Kita nggak tahu loh. Terus aja terus. Jodoh nggak bakalan kemana Nov Iya. ya. Tetap semangat aja ya. Iyain dan. Oke, dan pada malam hari ini Nov kita sudah banyak ya kita mengupas nih tentang
benar ya? Baiskar Subuhan. Baiskar Subuhan Palangkaraya yang mulai dari kapan terbentuknya, motivasinya apa, dan agenda kegiatannya apa, dan visi misinya apa, logonya apa, dan bagaimana cara masuk di jadi anggota di Baiskar jadi Subuhan juga anggota. tadi bisa lewat sosial media. Jadi buat teman-teman yang pengen sholat subuh tadi bukan berjuang tapi di sini kita menikmati. Menikmati. Subuh. Kalian pengen ngerasain yang gimana sih caranya menikmati subuh, khususnya untuk teman-teman yang cowok, silakan gabung dan rasakan sensasinya. Wow. Jadi iklan minuman gitu. Ada iklannya ya Bun. Iya. Oke, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang pengen join nanti bisa langsung ya menghubungi di media sosialnya atau juga langsung datang ke base campnya di jalan mana tadi? Cililiwut Cilikriwut Kilometer 2 depan Museum Balangan. Oh, Oh iya, tahu. Oh, baru ingat ya. Tahu. sekali ngopi bareng nanti kita bisa. Iya. Mungkin habis ini kita bisa ngopi bareng juga. Atau kita yang bikin kopi ya. Oh, boleh ya. Dan untuk pemirsa pada malam hari ini juga jangan lupa ya untuk ikutin kita terus di Facebook kita yaitu Jurnal Televisi dan juga Instagram kita Jurnal Official TV. Dan thank you banget udah memperhatikan dan menonton kita dari awal sampai sekarang. Dan sorry banget kalau ada salah kata atau salah sikap, karena di sini kita pengen itu sharing. Jadi ambil yang baik-baiknya aja lah. betul banget. Yang nggak baik yang mungkin nggak gimana Jangan ya. ikutin. Jangan. Oke, terima kasih ya Kak sudah Terima kasih, Bang. sudah mau berbagi dan sharing kepada kita pada malam hari. Betul banget. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Diuni Halawa dan juga Saya Novrinda alias Nono pamit undur diri di hadapan teman-teman semuanya. Jurnal TV. ini Ada apa? One One City, City, One TV. Bye bye.